Kadangkala ada satu kondisi yang menyebabkan kita harus bergerak dengan cara yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan ini didorong oleh rutinitas sehari-hari, aktivitas bekerja misalnya. Biasanya para pekerja kantoran duduk di depan komputer dan memegang mouse yang dilakukan secara berulang-ulang. Tiba-tiba terjadi sensasi kesemutan, mati rasa, dan nyeri pada telapak tangan hingga jari-jari. Awas, bisa saja ini gejala awal terjadinya carpal tunnel syndrome atau penyakit yang terjadi akibat pembekakan pada bagian saraf tendon yang ada pada pergelangan tangan. Tapi benar atau enggak ya? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan dari spesialis bedah saraf, Dr. Wawan Mulyawan berikut ini. Sebenarnya apa penyebab dari CTS? CTS atau singkatan dari carpal tunnel syndrome itu adalah adanya penjepitan saraf di daerah telapak tangan ini ya, akibat dari saraf yang namanya saraf medianus itu terjepit oleh jaringan di sekitar telapak tangan ini yang menebal. Karena tebal kemudian saraf yang ada di daerah ini yaitu saraf medianusnya menjadi terjepit. Jadi ini sebuah kasus saraf terjepit sebetulnya tapi di pergelangan tangan. Apakah CTS terkait dengan profesi tertentu? Ya, secara umum CTS bisa terjadi pada siapa saja. Namun ada beberapa pekerjaan maupun kebiasaan yang bisa meningkatkan risiko terkena CTS. Misalnya orang yang setiap hari menggunakan komputer dengan mouse ya, tentu saja, dan mungkin alas daripada telapak tangannya ini tidak soft atau tidak lunak ya, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan akhirnya jaringan di sekitar pergelangan tangan ini menjadi menebal. Atau juga mungkin orang-orang yang bekerja menggunakan tangannya di mana sering menekan ya, jadi menekan ke alas tertentu dan alas ini keras dan itu terjadi secara kronis. CTS ini memunculkan gejala khas seperti apa? Ya, biasanya karena ini yang terkena adalah saraf di daerah tangan yang disebut dengan saraf medianus, maka biasanya gejala itu akan mempengaruhi 3,5 jari, yaitu jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari kelingking. Jadi 3,5 ini ya terkena, keluhannya bisa kesemutan, bisa baal, mungkin juga nyeri, dan pada kondisi yang lebih kronis dan berat bisa terjadi otot-otot di daerah 3,5 jari ini, terutama di ibu jari yang banyak terjadi adalah otot-otot di daerah ini menjadi mengecil atau kita istilahkan atrofi, sehingga nanti kemampuan daripada tangannya menjadi lemah. Misalnya memegang sendok, memegang bolpen atau pensil itu tidak bisa kuat misalnya ya. Dan itu tentu keluhan-keluhan tadi sangat mengganggu bagi pasien, dan yang sering kali datang ke tempat kita adalah keluhan kesemutan atau baal, karena itu mengganggu buat pasien. Kemudian nyeri juga, walaupun nyeri tidak terlalu banyak. Adakah pemeriksaan tertentu untuk memastikan CTS atau bukan? Ya, jadi pemeriksaan sebetulnya segala macam pemeriksaan medis yang dilakukan pada kasus CTS itu tujuannya adalah untuk mengecek apakah ada gangguan sensorik, motorik, ya terutama dua itu akibat dari penjepitan ini. Jadi ada berbagai macam teknik ya, dan itu saya kira secara medis tidak perlu untuk dijelaskan secara detail kepada pasien. Namun intinya ketika keluhan-keluhan 3,5 itu muncul ya, jadi saya sih nggak menganjurkan kepada pasien untuk memeriksa berbagai tes itu ya di dalam ini. Tapi ketika keluhan terkait dengan 3,5 jari ini muncul, maka kecurigaan itu ada. Yang kedua adalah keluhan-keluhan tadi mungkin agak sedikit abu-abu atau meragukan. Karena apa? Karena mungkin juga ada
gangguan di daerah leher misalnya. Jadi ada saraf leher yang terjepit atau ada penyempitan di daerah saraf leher, itu memberikan keluhan juga ke tangan misalnya kesemutan atau baal, sehingga dikira CTS padahal bukan. Nah, oleh sebab itu ada pemeriksaan untuk CTS. Biasanya kita lakukan pemeriksaan elektromiografi untuk penunjangnya untuk memastikan itu CTS atau bukan. Dan jika memang kita ragu juga, biasanya bisa juga dilakukan pemeriksaan MRI ya untuk saraf di daerah leher untuk menyingkirkan bahwa itu CTS bukan CTS dan mungkin juga karena saraf terjepit di leher. MRI itu jika kita ragu bahwa penyebabnya itu bukan CTS, tetapi pilihan yang pertama adalah pemeriksaan EMG dulu. Ya, EMG, kecuali kita ragu. Apa saja pilihan pengobatan CTS? Ya, secara umum tentu terkait dengan keluhan bisa mulai diberikan obat-obatan sesuai dengan keluhannya ya, kemudian datang ke rehab medik atau dilakukan fisioterapi ya di daerah pergelangan tangan tadi. Kemudian juga ada sampai dengan harus disuntik ya, menyuntik misalnya dengan menyuntikkan steroid di daerah ini ya. Tetapi ketika sudah berat jepitannya ya, maka tidak ada pilihan lain, harus dilakukan tindakan operasi kecil yang disebut sebagai CT release atau carpal tunnel release. Itu operasinya sangat kecil karena hanya membuka di daerah ini kurang lebih 1 cm saja, kemudian bagian yang menjepitnya itu dilonggarkan, dan itu kurang lebih tindakannya sekitar 5-15 menit dan dapat dilakukan dengan bius lokal dan pasien bisa langsung pulang. Bagaimana proses terapi CTS release? Ya, jadi jika perlu dilakukan tindakan operasi, maka kita lakukan namanya carpal tunnel release atau CT release ya, yaitu di mana di daerah pergelangan tangan ini nanti akan diiris buat irisan kecil ya. Kemudian dari irisan kecil itu nanti akan dicari bagian yang menjepit sarafnya ya. Kemudian bagian yang menjepit saraf itu nanti akan dipotong ya, bukan sarafnya loh yang dipotong, tapi yang menjepitnya itu, sehingga nanti saraf yang terjepit itu menjadi longgar. Dan tindakan itu tidak membutuhkan waktu lama, biasanya sekitar 5 sampai dengan 15 menit ya. Bisa dengan bius lokal, dan karena itu pasien bisa langsung pulang. Apa jadinya bila CTS dibiarkan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu yang paling ujung daripada keluhan terberatnya adalah tidak kuatnya tangan atau ya kalau dikatakan lumpuh total mungkin tidak total, tapi tangan kemampuannya untuk memegang menjadi sangat-sangat lemah nanti, karena 3,5 bagian itu penting sekali dalam memegang, dalam menggenggam ya, maupun dalam merasakan ya. Kalau ada orang dengan tangan yang baal atau kesemutan, maka jika dia megang sesuatu itu nggak bisa utuh, karena barangnya tidak bisa dirasakan dengan kuat, walaupun dia punya tenaga gitu ya, sehingga akhirnya misalnya megang garpu, megang pensil ya, megang barang-barang lain itu tidak terkontrol dan mudah jatuh. Yang paling berat tentu sampai dengan terjadi kelumpuhan di 3,5 jari ini yang menyebabkan dia sama sekali tidak bisa memegang barang ya. Setelah diatasi, adakah pantangan tertentu agar tidak kambuh? Ya, secara umum karena jaringan yang tadi menjepit itu sudah dipotong dan sudah longgar, ya resiko untuk kembali kambuh itu kalau dilakukan dengan baik tindakannya itu sangat-sangat kecil. Namun pasca operasi CT release tadi, itu nggak serta-merta berarti kan penyakitnya sudah sembuh. Kalau tadinya misalnya ada baal dan kesemutan, tadinya sudah mulai ada otot-otot tangan yang lemah, itu setelah operasi nggak terus besoknya langsung bisa megang kuat atau langsung bisa hilang 100% baal atau kesemutannya. Tentu setelah itu perlu ada fisioterapi. Ya, tapi fisioterapi sekarang itu punya harapan untuk sembuh ke semua keluhannya. Sedangkan kalau fisioterapi tadi yang dilakukan pada CTS yang sudah berat tidak akan memberikan kesembuhan karena sarafnya sudah terjepit dengan sangat berat. Tapi ini sudah dilonggarkan, tinggal proses kembali kepada
kondisi normal, dan itu tidak seperti membalik tangan langsung hari ini operasi, besok langsung tangan jadi kuat kan, butuh dari pasiennya untuk dilatih lagi. Bisakah CTS ini dicegah? Ya tentu tadi kebiasaan-kebiasaan tadi, misalnya kalau kita sering menggunakan mouse ya di depan komputer, ya jangan lupa menggunakan alas yang soft, yang lunak gitu ya. Demikian juga pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu juga demikian. Jadi jangan sampai terlalu sering, terlalu lama menekan kepada alas yang keras ya. Kalau itu terjadi kronis, maka resiko dia menjadi tebal di daerah pergelangan tangan dan menjepit saraf medianus menjadi jauh lebih besar. Kehamilan bisa memunculkan CTS, benarkah? Ya tentu secara umum enggak ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada ya pada orang ya, misalnya ya di mana mungkin ya kebiasaan dia ya biasanya aktif kemana-mana, sekarang menjadi lebih sering bekerja di depan komputer, menggunakan mouse dan lain-lain, dan tanpa tadi melakukan pencegahan yang tadi, ya secara tidak langsung bisa saja, tapi secara umum tentu tidak. Ya jadi saya kira itulah penjelasan dari saya mengenai penyakit yang disebut sebagai carpal tunnel syndrome. Saya Dr. Wawan Mulyawan, biasa saya dipanggil Dr. Wawan. Saya dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta.